Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendry Syufa dengan NIM 4004 032 065 003. Sekarang saya akan mempraktikkan ya untuk tugas praktikum instalasi panel kontrol mengenai rangkaian forward dan reverse pada motor 3 fasa seperti itu. Nah, mungkin aplikasi yang saya gunakan sekarang ini adalah menggunakan Katsimu, gitu kan. Dan hari ini kita coba rangkai satu persatu untuk rangkaian tersebut seperti itu. Nah, sebagai penjelasan juga ya, jadi rangkaian Katsimu ini, ya, jadi rangkaian Katsimu ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk memutar ya, memutar dari sorry, rangkaian forward reverse ini itu rangkaian untuk yang digunakan untuk memutar arah dari perputaran motor 3 fasa seperti itu. Nah, di sisi lain rangkaian ini juga sebagai interlock system atau eh, ibaratnya jadi rangkaian pengaman agar si motor ini tidak konslet ketika arusnya itu dibalik seperti itu. Nah, sekarang kita coba buat ya. Dari rangkaiannya, mungkin kita mulai dari sumbernya dulu. Sumber di sini, kita bisa reverse. Sebentar, oke. Ini kayak saya zoom ya, biar kelihatan. Lalu kita gunakan kontaktor. Kontaktornya yang tiga. Sorry, salah. Kontaktor yang ini. Oke. Terus kita gunakan yang ini ya. Bisa kita taruh di sini aja mungkin. Kita geser ke sini. Terus kita bisa buat di sini dulu 2D-nya untuk motor 3 fasanya. Oke, biar lebih compact aja. Oke, saya geser ke sini. Terus kita jangan lupa diubah penamaannya. Mungkin kalau buat saya kasih nama FW aja biar singkat. Yang ini ke reverse atau RV seperti itu. Nah, sekarang kita hubungkan untuk rangkaian ke motornya dulu aja. Seperti ini. Terus kita ke netralnya. Kita buat seperti ini aja. Biar memudahkan ya dari rangkaian ini nanti kalau mau disambungkan ke rangkaian seperti itu. Nah, untuk nanti yang kita gunakan itu hanya di L1 ya. Jadi untuk satu ini akan masuk ke sini. Kurang lebih seperti ini. Sorry, masuk ke L3. Lalu untuk rangkaiannya ini sebenarnya kita sambungkan ke uh, kutub yang sama ya. Jadi tujuannya adalah ini nanti ketika forward coil forward yang menyala, nanti RV akan mati dan sebaliknya kalau misalkan kontak RV yang menyala, FV-nya harapannya bisa mati seperti itu. Dan kita sambungkan. Ini juga sama ya, kita sambungkan ke sini. Oke. Oke. Nah, sudah.
Sekarang kita ke rangkaian eh, forward reverse-nya ya, yang menggunakan lampu indikator seperti itu. Jadi di sini nanti kita pakai lampu juga. Terus ada beberapa switch untuk push button, ada normally close sama normally open yang kita gunakan, dan apa namanya lampu indikator seperti itu. Nah, pertama mungkin kita buat stop button-nya dulu ya. Stop button kita pakai yang ini, normally close. Terus kita jangan lupa diubah namanya, jadi stop biar apa namanya rangkaiannya bisa berfungsi di simulasinya. Kita langsung hubungkan aja. Sebentar, saya buat lebih pendek aja. Saya terus dulu. Ya, lalu kita buat rangkaian forward sama reverse-nya. Jadi yang kita perlukan itu nanti ada switch NC, satu. Lalu ini nanti akan ada push button. Push button-nya kita gunakan di sini. Oh, bukan yang ini, sorry. Sebentar. Oh ini ya push button. Kita pakai push button di sini. Terus nanti kita pakai switch biasa, pakai yang normally open ya, kontak yang normally open. Satu di sini. Lalu kita pasang coilnya untuk yang forward di sini. Lalu kita sambungkan lampu seperti itu. Lampu di sini. Nah, mungkin saya bisa jelaskan dari sini ya. Jadi harapannya itu adalah kita bisa menghidupkan si coil ini sehingga nanti coil yang ini, coil yang ada di sini itu bisa membuat arusnya itu menjadi forward atau searah dengan jarum jam seperti itu. Makanya kita hubungkan stop button ini ke normally close ya, normally close. Terus kita hubungkan ke rangkaian forwardnya seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung hubungannya itu seperti ini. Nah, jadi nggak perlu kita hubungkan ke lampu pun sebenarnya dia bisa menyala si koilnya kayak gitu. Tapi karena kita ingin memperhatikan melihat prosesnya ya, jadi kita sambungkan ke lampu seperti ini dan nanti akan terhubung ke arus netral seperti itu atau jaring ke rangkaian yang netral. Jadi kita bisa tarik garis di sini. Sebentar. Nah, untuk yang netral ya. Sorry. Ini aja kelihatan. Oke. Bukan netral. Nah, seperti ini kurang lebih untuk rangkaian forwardnya seperti itu. Sekarang kita coba buat rangkaian reverse-nya. Nah, kenapa kok saya belum kasih nama di awal ini? Nanti saya jelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba buat rangkaian yang reverse-nya. Kita tinggal copy aja sih dari yang ada di sini. Kita copy, kita sesuaikan letaknya. Oke, sudah kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini kita hubungkan ya, yang ini ke netral. Nah, ini nyambung nih. Oke, ke netral. Terus yang ini kita sambungkan ke rangkaian yang di sini. Iya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita punya dua rangkaian yang sama. Kalau yang ini kan hadapannya untuk yang forward, yang di sini untuk yang reverse. Nah, kita kasih namanya dari bawah biar
gampang ya. Jadi di sini ini kita bisa kasih nama FW aja karena kita samakan dengan yang format yang ada sebelumnya ya, yang ada di motor sini dengan FW ini RV ya gitu kan. Kita samakan aja, ini RV. Yang ini lampunya juga FW aja biar kelihatan nanti. Ini RV. Terus sini FW, sini RV. Nah, kalau di sini kita untuk post button kita ubah juga, ini mungkin jadi F aja, ini R. Nah, ini kita coba dulu ya, biar kita tahu nih, maksudnya prosesnya kayak gimana sih kalau misalkan rangkaiannya sudah berjalan seperti itu. Nah, ketika kita hidupkan, eh, rangkaian ini akan menyala. Dia kan menyambung ya untuk arusnya. Nah, ketika kita klik forward, dia motornya akan bekerja seperti itu. Nah, cuman kalau kita klik 2 kali seperti ini dan ini menyala dua-duanya, kemungkinan motor ini akan konslet seperti itu. Maka dari itu kita perlu ada yang namanya interlock system. Nah, interlock system itu sendiri dikendalikan oleh apa? Oleh normally close contact seperti itu. Makanya di sini normally close contact-nya itu diusahakan harus bisa eh, apa namanya memutuskan arus ketika ada salah satu rangkaian yang menyala seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat lagi, ini anggap aja ini NC-nya nggak nyambung ya. Eh, kita klik di sini, forwardnya menyala gitu kan. Tapi ketika kita klik yang reverse itu juga menyala. Akhirnya apa? Konslet seperti itu. Nah kalau kita ulang prosesnya lagi, forward ini kita nyalakan, forward dia hanya bisa mati ketika diklik button stopnya seperti itu. Dan itu harus diklik agak lama. Jadi tidak kekunci seperti itu. Makanya di sini untuk normally close-nya yang di sini itu untuk yang forward, yang di sini itu untuk yang enggak, cancel dulu. Yang ini untuk yang RV seperti itu. Mari yang itu forward ya. Nah, maka dari itu ketika kita sudah membuat seperti ini, maka dia akan rangkaian forwardnya itu akan mengalirkan arus gitu kan. Nah, yang normally close-nya, yang forward itu kan menyala, jadi akan terbuka seperti itu. Jadi tidak mungkin si R-nya ini bisa apa menyala seperti itu reverse-nya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita stop di sini, nah kita stop, kita nyalakan yang RV, RV-nya dia akan menyala untuk yang normally close-nya. Jadi dia akan menjadi rangkaian terbuka dan si forward ini tidak mungkin akan menyala seperti itu. Kurang lebih seperti ini sih untuk cara kerjanya seperti itu. Oh ya ini saya lupa nambahin indikator stopnya ya. Sebenarnya sama aja sih. Kita indikator stopnya itu untuk melihat apakah kondisinya tuh masih stop atau enggak gitu kan. Kita bisa lihat dari sini aja. Kita coba tambahkan lampu ya biar kelihatan. Kita tambahkan lampu buat yang stop kayak gini. Oke. Nah ini juga sebenarnya bisa kita tambahkan aja sih langsung. Kalau misalkan lampunya biar dia bisa ini ya terputus ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan ini juga. Tapi ini kita ubah jadi nah gini. Kita coba jalankan. Kita R stop. Nah gini. Dia bisa nyala seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Kali ini harusnya bukan yang ini, harusnya yang ini aja.
Ya bisa, kita kata stop, dia akan selesai menutup seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan video kali ini. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan ya untuk video kali ini, jadi rangkaian apa namanya, rangkaian dari Catchimo tadi ya, untuk rangkaian forward dan reverse itu berfungsi untuk membalikan arus sehingga arah perputaran motor itu bisa dijaga. Nah, adanya interlock system ini difungsikan agar apa? Agar memberikan pengamanan ya kepada sistem sehingga sistem itu tidak konslet ketika ada pembalikan arus seperti itu. Jadi harus ada di klik stopnya dulu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.